Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Yang kalian tunggu-tunggu kawan, Super Turnamen Grand Chess Tour 2024 seri keduanya Superbet Romania Chess Classic 2024 yang digelar di kota Bukares dengan permainan catur klasikal kawan 120 menit. Seri kedua ini kawan diikuti oleh 10 pemain. Pemain hebat semua kawan. Fabiano Caruana, Janne Poniatchi, Nordibek Abdussatrob, dan penantang Dingliren Domara Jukukes kawan. Ada juga Pragnananda. Dan kita lihat lagi kembalinya Wes Blesso kawan. Ada juga Anish Giri, Alireza Firoza, MVL, dan pecatur tuan rumah kawan Daniil Bogdan. Mungkin sebagian kawan-kawan berharap di seri kedua ini ada nama siapa? Arjun Erigaisi. Ya cukup disayangkan kawan, pemain sekelas Arjun Erigaisi jarang kita lihat bermain di Super Turnamen. Nah, turnamen ini sudah memainkan game pertama tadi malam kawan. Di babak pertama ada dua partai yang berakhir menang kalah, di mana Alireza Firoza kalah oleh Fabiano Caruana. Dan di sini pemain tuan rumah Daniil Bogdan kalah oleh Domara Jukukes. Tentu saja kawan, klasemen di babak pertama ini ada nama Fabiano Caruana bersama Domara Jukukes dengan 1 kali kemenangan. Partai yang lainnya berakhir remis kawan. Nah, tadi malam partai yang selesai terlebih dahulu adalah partainya Janne Poniatchi berhadapan dengan MVL. Game yang cukup bagus kawan, tapi sementara saya tunda untuk mengulas game antara MVL melawan Janne Po. Gamenya cukup bagus, pengorbanan yang diikuti langkah-langkah presisi menghasilkan permainan remis. Tapi yang akan kita ulas ini adalah game menang kalah antara Alireza Firoza versus Fabiano Caruana. Langsung saja kawan, pion D4 dari Alireza Firoza, kuda F6, ada London System gajah F4 dari Alireza Firoza, dan Fabi memutuskan jalur sampingan dengan pion B6. Tentu kalian tahu beberapa langkah utama di posisi ini untuk menghadapi London System, ya Fianchetto gajah gelap. Ini jalur utamanya, ataupun juga dengan langkah pion D5 atau pion E6 terlebih dahulu kawan. Kalau kalian memilih dengan variasi Fianchetto, settingannya biasa seperti ini. Kuda C3, nah pion D5, setelah pion E3 gajah G7. Nah, bisa melanjutkan dengan langkah pion H4. Mungkin di sini lanjut putih dihadang dengan pion H5. Kalau kalian ingin settingan dengan pion D5 langsung kawan, maka setelah pion E3 hitam bisa langsung counter dengan pion C5. Backup dengan pion C3, ada kuda C6, kuda berkembang ke petak D2. Oke, sampai di sini saja dua jalur utama yang saya tunjukkan. Selanjutnya kita akan nikmati langkah-langkah dari kedua pemain. Pion B6 dipilih oleh Fabi. Pion C4 dari Alireza Firoza setelah gajah B7. Alireza kuda C3 diikuti dengan langkah pion D6 dari Fabi kawan, dan kuda F3 terlebih dahulu. Double Fianchetto dimainkan oleh Fabi. Sekarang pion G6. Pion D5. Menteri C2 untuk dukungan lebih. Petak E4 juga salah satu opsi kawan. Memilih blokade terlebih dahulu, diagonal terang bagi gajah sniper, baru memainkan pion E4 di langkah berikutnya. Gajah G7. Pion E4 sekarang, dan Fabi langsung rokade. Di sini gajah D3, kemudian Fabi mencoba menantang pertukaran pion untuk mendapatkan ruang juga dengan pion E5-nya, ganggu gajah. Seumpama diterima end pasen seperti ini kawan, ya ambil balik. Posisi petak pusat putih akan kehilangan kontrol putih di sini. Mungkin gajah tarik mundur ke petak E3 di langkah berikutnya. Hitam melanjutkan pengembangan kuda B ke D7. Diagonal ini akan mudah juga bagi permainan hitam dengan gajah snipernya kawan, jika diterima. Alireza tetap menutup permainan di petak pusat. Pertahankan gajahnya bergerak ke petak D2 terlebih dahulu. Kemudian setelah pion A5, Alireza memainkan pion A3-nya untuk kontrol petak B4 kawan dari manuver kuda yang mungkin ingin mencapai petak B4. Nah, kuda A6 tetap dimainkan oleh Fabi. Gajah tarik mundur ke petak C2 untuk menghindari tempo serangan kuda di petak C5. Nah, di sini di langkah ke-11-nya masih di tahap pembukaan kawan. Fabi melakukan pergerakan yang tidak perlu dengan langkah pion C5. Menutup permainan di petak pusat dan juga menutup permainan di sisi menteri dengan struktur pion-pion seperti ini kawan. Harapannya diterima menggunakan end pasen. Dan dia masih bisa ambil balik kawan. Harapannya seperti itu. Dan tetap berharap pada gajah terangnya untuk berada di diagonal terang panjang. Hal yang tidak perlu. Kalau Stockfish menyukai di sini kawan, gajah ini reposisi saja ke diagonal yang lain. Diagonal C8 H3 kawan.
Karena memang di diagonal ini seperti yang kalian lihat, konstruksi seperti ini sulit untuk dimainkan oleh gajah sniper hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Memilih dengan pion C5. Dan gajah G5 lanjut Alireza Firoza, ada pion H6. Gajah mundur ke petak E3. Di sini manuver kuda ke C7 lanjut Fabi dan pion H3. Kontrol petak G4-nya tidak terburu-buru untuk rokade. Langkah bagus untuk pijakan atau dukungan juga bagi pion G-nya nanti kawan. Mungkin menteri nanti akan bergerak satu diagonal dengan gajahnya mengincar pion H6. Rokade panjang mungkin akan disiapkan oleh Alireza Firoza. Mungkin pion A4 untuk hentikan laju pion B ini juga kawan akan dipersiapkan oleh Alireza Firoza. Oh ya kawan, permainan di turnamen ini menggunakan kontrol waktu 120 menit dengan increment 30 detik kawan setiap langkahnya. Lanjut kawan. Gajah reposisi ke petak C8 lanjut Fabi. Menteri D2, Raja H7, jelas untuk perkuat posisi petak H6-nya dari serangan gajah ataupun menteri ini. Pion G4, ini concernnya sudah jelas kawan, bahwa putih akan menyiapkan rokade panjang. Benteng-benteng nanti akan dipersiapkan di lajur G, di lajur H kawan. Persiapan untuk membuka serangan di sisi raja. Posisi putih dalam posisi yang cukup meyakinkan untuk menang sampai langkah ke-16 ini. Benteng B8 untuk dukungan lebih kawan. Nah di sini pion G5. Pion pukul. Tapi sayangnya Alireza salah ambil balik pion ini menggunakan gajah. Menggunakan kuda untuk mendapatkan tempo skak. Raja mundur. Nah, kalian hentikan permainan hitam di sisi menteri dengan pion A4. Tidak memberikan kesempatan pion B didorong kawan. Mungkin kuda akan mencapai petak B4 nanti. Rokade sudah saatnya kalian lakukan. Kalaupun ada kuda di sini kawan, ya tak ada masalah. Sementara waktu kalian bisa selamatkan gajah kalau kalian mau, atau raja bergeser, atau ya paling bagus ya benteng ini ataupun raja. Gajah tak ada masalah kalaupun disikat oleh kuda. Pertukaran yang cukup seimbang, posisi gajah ini juga kurang bagus kawan. Kalaupun ada pertukaran, ini tetap akan menguntungkan putih. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Tapi Alireza ambil menggunakan gajah. Memberikan kesempatan Fabi bermain dengan pion B5-nya untuk membuka permainan di sisi menteri kawan. Apabila diterima, tentu mungkin akan terjadi baku hantam jual beli perwira ataupun pion di petak B5. Dan sangat rentan juga kalau rokade panjang. Tapi Stockfish menyarankan di posisi ini putih rokade panjang langsung kawan, atau dorong pion H4. Cukup riskan kawan dengan lajur B yang sudah terbuka. Benteng pun juga sudah aktif di lajur B. Di sini kawan pion H4 lanjut Alireza berharap dorong lagi dan lajur H juga semakin terbuka. Fabi melanjutkan pengembangan gajahnya kawan ke petak G4. Tempo ancam kuda, ada gajah D1. Lagi-lagi membuat langkah yang tidak perlu Alireza Firoza. Mungkin melihat posisi gajahnya kurang bagus kawan. Di diagonal ini kurang bagus. Jadi dia reposisi gajah untuk mempertahankan kuda. Berharap jual beli di petak F3. Dan gajahnya posisinya bagus sekarang. Tapi tidak mungkin akan dilakukan oleh Fabi melakukan pertukaran dengan kuda F3. Apa langkah engine-nya menurut Stockfish kawan? Kuda H2. Serang gajah, gajah mungkin ke H5 ataupun dipertahankan dengan menteri C8 kawan. Tapi memilih reposisi gajah ke petak D1. Dan memberikan kesempatan Fabi untuk bermain dengan pion B4-nya. Tapi Fabi memilih menteri D7. Kalau dengan pion B4 kawan di sini, lagi-lagi mungkin akan terjadi jual beli. Dan gajah mungkin akan sikat kuda F6, diambil balik oleh menteri. Nah, kuda petak G5 skak. Raja G8, gajah pukul gajah di sini, dan pion ambil kuda. Ambil balik. Mungkin terjadi permainan seperti ini kawan. Kalau dorong pion B4 dan menurut engine, permainan pion B4 akan menghasilkan permainan yang level. Memilih menteri naik ke petak D7, Fabi. Dorong pion H5 membuat langkah pengorbanan Alireza. Diterima kuda, ambil pion H5. Kuda H4. Ada gajah pukul gajah, ambil balik oleh menteri. Berikutnya ada benteng H8, kuda F5 kawan. Ya taktikal untuk pertukaran kuda di sini diterima oleh Fabi. Pion G ambil kuda F5, menteri ambil kuda H5 skak, raja G8 dan menteri F3 untuk mendukung bentengnya kawan. Benteng pukul benteng skak, ambil balik oleh menteri.
lanjut pion F6. Langkah bagus untuk mengusir gajah. Gajah mundur ke D2 oleh Alireza Firoza. Nah, di sini baru pion B4 oleh Fabi. Pion A ambil kawan. Usir kuda, kuda ke E2. Sepertinya kurang presisi kawan ke petak E2, ke petak D1 menurut Stockfish yang kuat. Ke petak E2 oleh Alireza Firoza. Nah, sekarang dorong pion F4. Langkah bagus kawan. Kuda G1. Menteri G4. Ada raja ke F1 kawan. Diikuti benteng A8 menantang pertukaran, diterima simplifikasi. Seperti yang kalian lihat kawan, Fabi unggul 1 pion sekarang. Ya, bukan sekarang, dari tadi unggul 1 pion kawan. Setelah pion di lajur H dikorbankan oleh Alireza Firoza tadi. Menteri F3 kembali membuat langkah yang tidak presisi dalam kontrol waktu yang sudah mulai krisis kawan. Alireza tidak menemukan langkah terbaik dengan pion F3 saja. Tapi memilih menantang pertukaran menteri, ditolak dengan langkah yang cakep kawan dengan pion F5. Berharap diterima dan dia mempunyai pion yang bagus. Inilah yang terjadi di atas papan kawan. Kemudian ada pion F3. Fabi menahan diri, mencoba keluarkan kudanya untuk aktif menyerang pion C4, pion B3, kuda D7, lanjut Fabi. Tidak melanjutkan pertukaran atau memilih dorong pion mungkin kawan untuk membebaskan pion, bisa kalian pilih. Masih baik-baik saja, masih berpotensi menang hitam kawan. Tapi memang langkah terbaik, langkah kuda D7 untuk lebih cepat aktif kawan. Walaupun terlihat menyerahkan pion di sini. Nah, kuda ke F6. Kalian bisa rebut pion ini. Tetap masih ada 1 pion bebas. Memilih dengan langkah gajah ke E1 oleh Alireza Firoza. Didahului oleh Fabi. Pion G pukul pion F3. Kuda ambil balik. Kuda F6 sekarang menyerang pion di sini kawan. Ada kuda D7. Sekarang kuda terlihat akan sibuk kawan. Untuk menjaga pion-pion lemahnya di petak E4 ataupun petak B3. Dan di sini ada pion bebas yang cukup mengganggu kawan. Nah, pergerakan raja hitam berikutnya pasti akan menjadi kunci bagi kemenangan hitam ataupun gajah tentunya. Raja F7, raja G2, kuda G4 kawan. Persiapan manuver-manuver, mencoba menusuk lewat belakang kawan. Ada raja F3, kuda E3, gajah F2 serang kuda, kuda C2. Ya, mungkin akan mencoba mengganggu pion ini agar pion yang di sini lolos. Raja G4, raja G6. Di sini kuda F3 kawan. Nah, kuda A1. Kuda kembali menjaga pionnya agar pion ini tidak lolos. Gajah F6. Gajah G1. Ada gajah mundur. Gajah mondar-mandir saja. Gajah G5. Gajah ke E1 untuk perkuat posisi kuda karena ada ancaman discover seperti ini kawan. Di sini gajah mundur petak D8. Gajah F2. Gajah E7. Kedua gajah hanya mondar-mandir dalam posisi yang sama-sama krisis waktu kawan di sini. Tapi setelah langkah gajah bergerak ke petak H4, Fabi membuat langkah pion F3. Pengorbanan pion kawan diterima ya. Pengorbanan pion tadi ya jelas juga ada ancaman discover. Nah, sekarang kuda bisa caplok pion B3 kawan. Tapi langkah cakep dari Fabi. Raja bergerak mundur ke petak F7 untuk mendapatkan tempo kawan. Ataupun juga kontrol ruang gelap ini dari tusukan gajah. Gajah G3, kuda caplok pion B3. Dan di sini Alireza membuat langkah pengorbanan untuk mendapatkan 2 pion. Berharap meloloskan 1 pionnya kawan. Fabi punya 2 pion plus 2 perwira. Alireza 3 pion 1 perwira. Berharap pada pion bebasnya. Tentu dihadang oleh raja E7 oleh Fabi. Nah, kuda D3 untuk mencoba rebut pion ini kalau ditinggal oleh kuda kawan. Ada gajah E3, perkuat posisi pionnya. Pion E5, ada kuda D2 dan Alireza menyerah di langkah ke-59. Ya, berikan jalan bagi pionnya kawan, juga menyerang pion di sini. Kalaupun kalian pertahankan dengan langkah kuda B2 sekaligus hentikan laju pion, ada gajah kawan. Sudah sampai di sini, tak perlu saya lanjutkan sampai 2 pion ini promosi. Sungguh terlalu kalau kita lanjutkan sampai promosi kawan. Permainan berhenti di langkah ke-59 dengan kemenangan oleh Fabi. Fabi 1 poin, Domara Jukukes 1 poin pada babak pertama.
Oke, itulah kawan, salah satu game yang berakhir menang kalah di babak pertama tadi malam antara Alireza Firoza yang kalah oleh Fabiano Caruana. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.